Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Ikan News kembali berjumpai Anda, bersama saya, Nakesha Andrea Renata, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Masuk ke dalam topik utama hari ini, yaitu suasana politik Indonesia yang tegang akibat krisis ekonomi memuncak menjadi tragedi ketika para aparat keamanan menembaki mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta pada 12 Mei 1998. Aksi damai mahasiswa yang menuntut turunnya Presiden Soeharto berubah menjadi peristiwa berdarah. 4 mahasiswa gugur tertembak, puluhan lainnya luka-luka. Tragedi ini menjadi titik balik yang mempercepat runtuhnya rezim Orde Baru setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota sudah berlangsung sejak awal 1998. Penyebab utamanya adalah krisis moneter Asia yang menghantam Indonesia paling parah. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pengangguran meningkat, dan angka kemiskinan melonjak. Di tengah penderitaan rakyat, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto semakin runtuh karena dinilai syarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi demonstrasi di kampus mereka, Grogol, Jakarta Barat. Aksi ini berjalan damai dengan orasi dan spanduk bertuliskan tuntunan reformasi. Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka dilakukan tanpa kekerasan. Namun, menjelang sore hari, aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan militer justru mengepung kawasan kampus. Saat mahasiswa berusaha kembali masuk ke area kampus, aparat justru melepaskan gas air mata dan tembakan, baik peluru karet maupun peluru tajam. Suasana panik tak terhindarkan, mahasiswa berlarian mencari perlindungan. Namun, sejumlah peluru tepat mengenai tubuh mereka. 4 mahasiswa gugur tertembak dalam tragedi ini, yaitu Elang Mulia Lesmana, 20 tahun, Heri Hartanto, 21 tahun, Hafidin Royan, 21 tahun, dan Hendriawan Syih, 22 tahun. Mereka gugur di lingkungan kampus sendiri, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka. Puluhan mahasiswa lainnya luka-luka akibat tembakan dan kekerasan aparat. Jenazah keempat korban kemudian disemayamkan dan dimakamkan dengan upacara yang dihadiri ribuan mahasiswa, keluarga, serta masyarakat. Tangis duka bercampur dengan amarah. Mereka kemudian dikenang sebagai pahlawan reformasi. Kabar penembakan di Trisakti menyebar cepat. Gelombang solidaritas bermunculan dari berbagai universitas di Indonesia. Mahasiswa semakin berani turun ke jalan, sementara masyarakat ikut menyuarakan tuntunan yang sama. Soeharto turun. Hanya sehari setelah tragedi, pada 13-15 Mei 1998, kerusuhan besar melanda Jakarta dan sejumlah kota lain. Pertokoan dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, ratusan orang meninggal, dan kerugian material mencapai triliunan rupiah. Kondisi semakin tidak terkendali dan tekanan terhadap Soeharto datang dari segala arah, termasuk dari DPR dan kalangan militer. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Ia menutup kekuasaan panjangnya selama 32 tahun dan menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Tragedi Trisakti 1998 hingga kini masih menyisakan duka dan pertanyaan yang besar. Kasus penembakan keempat mahasiswa tersebut belum pernah tuntas secara hukum dan terus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang belum memperoleh keadilan. Setiap tahun, tragedi ini diperingati sebagai simbol perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menegakkan demokrasi serta melawan kekerasan negara terhadap warganya. Keempat mahasiswa yang gugur dikenal sebagai pahlawan yang pengorbanannya membuka jalan bagi lahirnya era reformasi. Trisakti bukan hanya tragedi, melainkan juga tonggak sejarah yang mengingatkan bahwa suara rakyat adalah kekuatan sejati dalam menentukan arah bangsa.